Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh minum obat atau berobat ke klinik, bukan. Tapi urutannya memang seharusnya minta dulu kepada Allah, baru nanti ikhtiar. Dulu dapat kisah dari guru-guru kami yang tinggalnya di Tanah Suci. Ada seorang dokter tinggal di sana. Dia cerita 6 bulan itu nggak dapat pasien. Kenapa seperti itu? Apakah tidak ada yang sakit? Nggak mungkin, mustahil selama 6 bulan penduduk di situ tidak ada yang sakit satupun, mustahil. Tapi memang ternyata yang paling pertama dilakukan oleh mereka, pertama kalau sakit, dibacain Al-Quran dulu. Ya, minimal Al-Fatihah. Ada yang baca Al-Fatihahnya ditiupkan di air, lalu diminum, ada silahkan. Ada yang dengan hadis sahih, bacaannya Bismillah dulu 3 kali sambil dipegang bagian yang sakit, tangannya misal atau kakinya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Lalu nanti ditiupkan. Ya, hadis sahih, ya. Nanti kalau nggak bisa juga, baru nanti sholat dulu biasanya 2 rakaat. Ya, ambil wudhu, sholat. Kalau masih memungkinkan untuk sholat, ya. Masih nggak sembuh juga, ya. Al-Quran sudah, sholat nggak bisa. Larinya yang pertama yang selanjutnya dilakukan biasanya sedekah. Ya, sedekah. Dan boleh ya kita bertawassul, istilahnya menyampaikan suatu keinginan dengan suatu amalan, itu boleh. Ya. Cuman yang saya tahu, tawassul di dalam Islam yang diizinkan oleh syariat ada 3. Ya. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah dulu, ya. Jadi misal kita minta rezeki, nyebut nama Allah, ya Allah ya Razzaq, Engkau Maha Pemberi rezeki, itu silakan. Ya. Makanya kan adab dalam berdoa itu memuji Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang Maha Baik, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau Maha Melapangkan, ya. Jadi jangan berdoa itu, ya Allah tahu kali, amin, gitu. Itu iya sih, Allah tahu, cuman gak gitu juga, ya. Jangan seperti itu, ya. Lalu ada juga yang bertawassul dengan amal soleh, boleh, ya. Hadis sahihnya di dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi terkait orang yang terkurung di dalam gua selama 3 orang yang terkurung dalam gua. Mereka nyebut, saya udah ngelakuin amalan ini ya Allah, udah bantuin orang tuanya, udah berbuat apa, nanti lama-lama batunya bergeser dan akhirnya keluar. Makanya kita boleh tuh silakan sedekah subuh, misalkan beres sholat subuh sedekah, ya Allah rezeki darimu ini ku sedekahkan kembali di jalanmu, dan ridhoilah ini menjadi wasilah engkau turunkan kesembuhan, terimalah amal solehku ini. Itu boleh. Pengen jodoh, pengen keturunan, pengen apa, silakan. Ya. Dan yang salah satunya dan selanjutnya ada juga tawasul dengan minta doa dari orang soleh. Makanya kalau apalagi zaman dulu mah alhamdulillahnya belum ada handphone, ya, belum ada kamera. Jadi ketemu orang soleh itu nggak mungkin minta dilukis bareng tuh kelamaan, nggak mungkin, ya. Jadi yang minta doa. Ketemu kiai di zaman itu minta doa, doakan, ya. Kalau sekarang lebih banyak minta doa, enggak minta foto. Doanya alhamdulillah, ya. Jadi silakan itu bersedekah. Masih belum sembuh juga mereka mengkonsumsi yang disebutkan oleh di dalam Al-Quran. Misalkan nyebut madu, ya. Atau juga ada minyak zaitun, ya, buah tin, zaitun, apapun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu silakan, ya. Nanti kalau udah mentok, baru minta kepada berobat kepada, dicari dulu dokternya dokter yang solih, ya, dokter yang solih. Apa kok cirinya dokter solih itu selalu mengingatkan bahwa saya nggak bisa apa-apa. Kalaupun sembuh bukan karena saya, ya, dan bukan karena obat dari yang saya tulis di resep, tapi karena Allah, ya. Sama kayak misalkan orang bicara tentang ruqyah, ya. Ruqyah yang syar'i itu salah satu syaratnya yang saya tahu adalah mengingatkan kembali bahwa ini kalau misalkan kamu sembuh, wallahi bukan karena peruqyahnya, Allah yang menyembuhkan, ya. Nah, kebanyakan orang ruqyah, baik dia ruqyah mandiri, misalkan ngeruqyah sendiri, kok beda sih, kok saya ngeruqyah diri sendiri sama di ruqyah ustadz itu kok beda sih hasilnya? Bisa jadi kita nggak yakin kita bisa disembuhin sama Allah. Udah mah bacaannya nggak ngerti, apa yang dibaca nggak tahu, sekalinya baca juga nggak pakai tajwid,
artinya apa lagi? Udah gitu nggak yakin bahwa ini Allah yang nyembuhin. Makanya ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu sebelum itu sebetulnya dulu ruqyah pernah dilarang. Takut orang yang imannya belum siap, jadi kalau sakit bergantung kepada orang itu. Ya. Tapi ketika akhirnya dicontohkan oleh Nabi, makanya ruqyah sebaik-baiknya sebetulnya ruqyah mandiri. Kita benar-benar mengharap kesembuhannya dari Allah. Karena ruqyah secara sederhana ada penjelasan dari guru kami adalah terapi pengobatan dengan Al-Quran. Ya. Jadi bukan yang pasti bakal nanti muntah-muntah kesurupan, enggak juga. Ya, sesekali ada yang seperti itu. Tapi memang dibacakan Al-Quran dengan niat untuk menyembuhkan. Ya, Nabi sebelum tidur suka meruqyah diri sendiri, minimal baca 3 qul, ya. Lalu dibalurkan ke seluruh tubuh. Itu pun termasuk ruqyah mandiri. Cuman sekali lagi kenapa nggak mempan? Kalau sedangkan dengan ustadz itu mempan, ya ibarat kayak pulpen, ya gimana yang make ya. Kalau yang makainya seorang ahli ilmu bisa jadi buku karya tulis. Ya. Ustadznya kalau benar-benar yang syari, benar meyakini. Kadang ustadznya pun diuji ketika akhirnya ada yang sembuh ngerasa, saya jago juga ya, gitu ya. Nggak bisa. Kudu benar-benar dikembalikan kepada Allah. Ya. Karena kalau enggak, karena sebetulnya ini yang paling krisis sebenarnya. Dibilang rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setan nggak suka kita ngelakuin 5-5-nya, tapi setan juga nggak mungkin bikin kita beres pengajian, beres sholat langsung ngerampok bang rame-rame, nggak mungkin. Ya, maka gimana cara yang paling mudah agar supaya pahala yang udah kita lakuin gugur? Cara paling mudah diganggu yang nomor satunya, syahadatnya, keimanannya. Seperti misalkan contoh, iya dia sholat, zakat, puasa, haji, giliran tokonya sepi, tuh datang ke mbah itu nanti jadi ramai lagi. Nah, termasuk ya. Atau misalkan waktu itu kan dulu di Jawa Timur ada anak kecil katanya kesambar petir sambil megang batu. Nah batunya jadi bisa nyembuhin orang katanya. Orang datang bawa gayung, dicelupin batu itu diminum sembuh. Namanya batu ponari ya. Ya. Udah gitu kalau habis dicelupin air itu nama minumannya berubah jadi Ponari Sweat. Oh udah ganti ya? Oh lagi saya. Jangan serius-serius, Masya Allah. Diselingi ya, biar nggak ngantuk ibunya ya. Itu naudzubillah punten ya. Karena ngerusak akidah, Bu, hati-hati. Ya. Karena punten, kita beribadah yang layak diibadahi Allah. Ngarep pahala yang bisa ngasih cuma Allah. Ngarep diampunin dosa, yang punya hak ampunin dosa Allah. Terus kita ngelakuin amalan, iya badan mah gerak, sholat iya, zakat iya. Tapi ternyata meyakini ada lagi yang bisa ngasih rezeki selain Allah, ada lagi yang bisa mencelakakan diri ini selain Allah tanpa seizin Allah. Makanya mesti benar-benar dibersihin. Ya. Nggak ada lagi yang berkata jangan foto 3an, yang tengah mati duluan. Enggak. Yang moto juga bakal mati demi Allah. Ya. Makanya yang paling penting kan mati itu bukan karena apa, tapi sedang apa. Beda ya. Kok matinya karena COVID, tapi waktu lagi sujud terakhir, husnul khotimah. Kok matinya di masjid, keren, tapi waktu lagi nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Nggak jadi husnul khotimah, husnul khotimah. Ya. Makanya istiqomah, jadi kapanpun Allah panggil standby, lagi dalam kebaikan. Ya. Karena kalau kita ngegampangin, kan kalau nanti tobatnya pas tua dikabulin nggak kok, diampunin nggak kok? Bisa dikabulin, saking Allah maha sayangnya. Ya, orang kayak Firaun aja sebelum meninggal, sebelum ditelan lautan, kan ada riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril itu mengganjal tanah di dalam mulut Firaun. Kenapa? Karena Allah tahu ini manusia sehancur ini, dia tobat 1 detik sebelum mati, saking maha baiknya Allah, dia masih bisa diampuni oleh Allah. Malaikat Jibril nggak ridho, sumpah pakai tanah sekalian, biar nggak bisa mengucap kalimat pertobatan atau kalimat tauhid. Saking baiknya Allah, ya. Jadi nggak ada lagi percaya bahwa ya Allah jangan foto bertiga, enggak ya. Jalan keluar pintu kejatuhan cicak saya bakal sial, enggak. Iya. Mau kejatuhan cicak 1 RW pun nggak akan sial. Sial tuh 1. Bikin dosa nggak tobat itu sial, pasti bakal dikejar sama balasannya. Lebih sial lagi kalau nggak dibalas di dunia, dibalasnya di setelah kematian, repot. Jadi justru orang habis bikin dosa, tahu-tahu kepleset, jatuh atau kejeduk atau apapun lah ya, demi Allah itu keberuntungan.
Kan lumayan gugurin dosa. Ya. 10 koruptor ditangkap 1. Nggak marah dia, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Jadi kenal Islam, jadi bisa tobat duluan. Kebayang kalau misalkan korupsinya berhasil terus sampai meninggal tanpa pernah digugurkan dosanya? Repot di alam setelah kematian. Jadi jangan alergi dengan kepahitan lu. Karena nggak ada yang sia-sia kalau udah pakai kacamata iman. Sakit, perih, apa yang lagi rame? Diselingkuhin ya. Ada public figure sedang selingkuh, enggak rugi. Dari sudut pandang akhiratnya si korban, wah Allah tidak menyia-nyiakan sedikit pun kepahitannya. Karena kepahitan tadi ya 2 ujungnya, gugurin dosa, ninggiin derajat, udah itu doang. Ya. Anggaplah akhirnya pasangan itu cinta matilah sama kita dan setiap hari selalu naik kuda putih, menggigit setangkai mawar, datang slow motion. Kebayang naik kuda di panasnya Bekasi? Kayaknya nggak jadi ganteng lagi tuh naik kuda, ya. Insya Allah. Geheng no ayah ya, tahu geheng? Ya, kosong gitu ya. Enggak lah. Anggaplah akhirnya dia cinta sama kita, tiap hari ngasih hadiah ke kita, tapi membuat kita jadi lalai, nggak buat tambah dekat kepada Allah, ya. Terus nggak nyampe surganya Allah, rugi, ya. Bisa jadi orang-orang yang dapat kepahitan lebih pahit dari kita itu, nanti di alam setelah kematian mereka lebih besar peluang ke surganya daripada kita, ya. Karena sampai ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi atau Ibnu Majah yang qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri, berharap ketika melihat ada orang yang di dunia hidupnya lebih pahit dari mereka, tapi dia bersabar, terus Allah kasih lihat itu orang yang sabar dapat nikmat senikmat apa di surganya Allah. Dia berharap tahu gitu saya aja yang ngalamin kepahitan itu, ya. Karena nggak rugi lah, kita baru akan selalu ngerasa rugi kalau segitu cintanya sama dunia atau belum pengen ke surganya Allah, ya. Apalagi ya kejatuhan cicak, nggak lewat tempat yang kata kita serem, ada pohon besar, nggak usah, punten mbah saya nggak ganggu, jangan, beneran jangan. Karena seolah meyakini ada zat lain selain Allah yang bisa mencelakai kita. Nggak bisa, Bu. Kumpul seluruh jin dari planet bumi semuanya bersepakat ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, demi Allah sehelai rambut pun nggak akan jatuh, ya. Oh ini kudu rapi bener dulu akidahnya, Bu, ya. Karena syarat orang akhirnya mau nurut, ibarat gini lah ya, nanti kan ada terbagi menjadi 3. Ibarat pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, ya. Buahnya itu kita dari akarnya dulu. Akarnya akidah yang bertauhid, tauhid, beriman kepada Allah dengan benar. Dan termasuk kayak tadi ya, sembuh dari Allah, rezeki dari Allah. Kadang orang berkata iman itu cuma 1. Oh Tuhan teh 1 ya Allah doang, nggak cukup. Meyakini sembuh dari Allah, rezeki dari Allah, perbuatanku tidak akan Allah sia-siakan, kepahitanku tidak akan Allah sia-siakan. Semua ya. Nanti kalau akidah sudah benar, akan rela tingkah laku dan kesehariannya diatur oleh syariat. Nah, batangnya itu syariat. Ya. Selanjutnya, nanti akan menjadi buah. Apa buahnya? Akhlak yang mulia. Kan Nabi itu jadi manusia yang akhlaknya paling mulia bukan karena ikut seminar Mario Teguh. Ya, nggak ada zaman itu. Tapi akidahnya paling benar, paling kuat, tauhidnya terjaga, syariahnya diikuti, bahkan beliau bukan cuma mengikuti syariat, beliau menjadi syariat malah. Maka akhlak mulia. Karena ini nanti ngejawab juga nih, kok nanti ajalah saya berkerudungnya, yang penting hati saya dihijab dulu. Ya, banyak tuh yang nggak sholat lebih santun ucapannya. Banyak tuh yang nggak sholat bukan muslim lebih banyak sedekahnya. Ya. Kayak gimana jawabnya? Nah tadi akhlak, bicara akhlak tadi, akhlak itu di dalam Islam dapatnya dari tauhid yang benar, syariat yang dijaga. Nanti buahnya akhlak. Kalau kita belajar akhlak doang, walaupun nanti beda ya, ada adab, ada akhlak. Adab bisa dapat dari belajar, betul. Makanya kayak orang ada belajar adab tata cara makan, table manner, iya bisa dapat, bisa ngerti. Tapi akhlak didapat dari ibadah yang benar. Makanya kata Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45 pas kanan bawah tuh pergantian juz 21. Inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bener salatnya, nggak akan mau berbuat keji dan munkar. Jadi akhlaknya pasti bagus, ya. Nah, bicara akhlak, orang misalkan nih, kok di luar negeri orang sopan-sopan, di Jepang disiplin luar biasa. Kata teman yang pernah ke Jepang ya, di Jepang itu ada kartu buat naik kereta yang saldo kartunya nggak diisi pakai uang. Kita kan kalau e-tol isinya uang ya, kartu buat tol isinya uang ya. Di sana ada kartu yang saldonya isinya pakai waktu. Isi saldo udah 60 menitan gitu ya. Nanti mereka naik kereta misalkan dari kota A ke kota B 30 menit misal. Di tap kartunya saldo Anda berkurang dari 60 menit tinggal 30 menit. Saking on time-nya, Bu. Ya, anti ngaret-ngaret klub, ya. Itu disiplin bukan? Disiplin. Akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi. Tapi kita tahu bunuh diri tertinggi masih dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, terus industri film porno apalagi ya, Jepang lebih nggak ada yang ngalahin. Nah, kayak kemarin ada baca majalah mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 di Singapura. Langsung menemui aspal di bawah ya, jadi manusia geprek ya, tidak selamat ya. Lalu akhirnya diselidiki oleh polisi kenapa dia bunuh diri. Dicari kamarnya, digeledah, nemu buku diari. Tahu buku diari? Yang suka ada gembok kecilnya tuh ya. Lucu ya, tempat curhat. Ya. Akhirnya setelah dibaca diambil kesimpulan. Ternyata ia bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kisah nyata. Beneran? Ya, harusnya ke sini ya. Masya Allah. Oh bisa di sini ya? Ada. Bilangnya apa ke depan daftar mau nyembuhin jerawat gitu? Bisa. Oh ada estetiknya ya, Masya Allah. Nggak cuman rumah yang ditata estetik, wajah juga ya, Masya Allah. Enggak. Ditanya kan, berarti emang anaknya seperti apa? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya nilainya bagus. Berarti masalahnya apa? Satu Bu masalahnya. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Ya. Buat apa saya hidup kayak gini di kampus diledekin terus, jangan mau temenan sama dia, jerawatan, jauh-jauh gitu. Buat apa saya hidup hanya dihina terus seperti ini? Loncat. Jadi ketika bicara tadi, kok apakah belajar akhlak itu mesti belajar agama dulu? Orang bisa punya akhlak baik, tapi kalau tidak didapat dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga, ada masalah dikit stres. Gampang pengen mengakhiri hidup, gampang mengeluh, gampang menderita. Tanyalah ke dokter estetik ya. Mau dia tinggi, putih, cantik, langsing seperti bihun misal, ya. Tapi setiap hari nyakitin orang terus. Julid, gibah, fitnah. Kita pengen jauh-jauh apa deket-deket? Iya kan? Tuh hidungnya runcing kayak perosotan TK, lancip lah gitu ya. Tapi selalu nyakitin. Orang baru datang, ngapain? Pasti pengen minjem duit lo ya. Tuh. Orang negatif terus ya. Panas, ngeluh, giliran mendung, wah ngaco Allah nih. Pasti macet, hujan. Hujannya belum tentu jadi, Allah udah dimarahin. Ya. Macet, ngeluh lagi. Macet banget sini, Bekasi, parah. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal belum pernah ke luar negeri. Ya. Di rumah nanya pagi-pagi, ada sarapan apa Bu? Ada nasi uduk Pak. Nasi uduk yang di depan, nggak enak, asem. Tapi pelan-pelan dicemilin habis. Ya. Ada yang kayak gitu? Ada aja ya. Biasanya berlebihan. Bangun, tidur, badan berasa remuk. Bohong. Coba badan remuk betulan. Bisa bangun secara medis? Nggak bisa. Ya. Di kantor kerja keras. Bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah nih ngurusin kerjaan. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. Darah di mana-mana, harus dipel ya. Hiperbola. Ya. Enggak lah. Coba, cantik Bu betulan, dan gak cuman pakai serum tiap hari badannya direndam serum. Tapi lisannya nyakitin terus, pengen deket-deket apa jauh-jauh? Jauh-jauh. Makanya udahlah, skincare terbaik tuh hati yang lillahi ta'ala, bersih lah ya. Ya, disempurnakan dengan wudu insya Allah. Ya.
Saya tahu sulitnya ya, saya tahu laki-laki mah gampang wudunya, tinggal lepas peci, topi, gulung celana, gulung kemeja, selesai ya. Para wanita mah Masya Allah ya, apalagi kalau yang benar-benar syar'i gitu ya. Kerudung segi 4, kudu dirangkai biar cantik ya nggak? Lepas, nyasuk tempat wudhu, step pertama mikirin ini jarum pentul mau ditaruh di mana. Ya. Beres pertama, lepas, masih ada ciput ya. Kalau nggak nemu tempat gantungan, ada wanita yang bisa menaruh ciput dan kerudungnya dibuntel di atas kepala seimbang wudhu nggak jatuh. Itu skill yang luar biasa itu ya. Teknik ya. Di tangan baru digulung, ada manset. Lepas lagi. Kaos kaki dilepas di luar, ada yang bukan mahram ngelihat. Dimasukin ke dalam, becek, basah. Serba salah ya, luar biasa wanita. Belum di luar panas, setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan. Mulia di sisi Allah. Beres wudhu, pakai kaos kaki, pakai lagi mansetnya, udah pakai ciput, mulai pasang kerudung, bingung jarum pentulnya hilang tadi kemana. Benda paling misterius itu, nggak pernah kita gadoin tapi selalu habis. Ya, Masya Allah. Tapi saya tahulah yang paling sulit dalam menjaga wudhu bagi wanita. Beres mandi malam tinggal istirahat, udah wudhu, pengen tidur jaga wudhu. Tapi kan sebelum tidur ngapain ritualnya? Skincarean, ya gak? Step pertama kan toner dulu, baru serum. Udah gitu krim malam, gitu ya. Apal si Koko nih ya? Hah? Gitu? Oh, ilmu umum itu. Saya tahu yang berat itu ketika udah beres seluruh rangkaian, kentut. Coba berani nggak wudhu lagi? Mahal loh itu serum. Ya. Baru beres dipakai langsung dibilas. Udah ngantuk ya nggak? Allah pengen ngetes nih, sok. Lebih pengen glowing wajahnya atau hatinya? Ciela ya. Glowing di hadapan makhluk atau glowing di hadapan penghuni langit? Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Terimalah ya, bismillah. Nah kalau mau jujur, skincare secanggih apapun nggak bisa ngalahin umur mah ya. Ya nggak sih? Secanggih-canggihnya anti-aging apa bisa bikin muka kita jadi bayi lagi itu? Nggak bisa ya. Tetap aja, terima ya. Karena kalau tidak menerima itu jalan penderitaan juga ya. Nggak pengen kelihatan gendut, setiap kali foto tahan nafas, berat ya. Pas dilihat hasilnya, kenapa wajah ibu terlihat biru begini? Tengap ya. Tahu wanita demi kelihatan kurus menciptakan benda yang namanya korset? Ngelihat orang pakai korset kayak enggak, kudu diikat gitu ya. Masya Allah. Jangan takut tua bu ya. Kenapa? Karena udah jadi ya, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa berkata, ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya bu, percaya. Mau lebih lucu nggak bu? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA ya bu. Dijamin lebih lucu. Iya. Insya Allah tenang aja ya. Makin bertambah usia toh makin mulia insya Allah, tambah banyak pahalanya. Ya. Jadi terima bismillah ya. Dan kadang juga yang tidak dimengerti dari wanita itu, foto berkali-kali tapi tetap aja gitu ya. Apa mukanya berubah setelah foto 1000 kali gitu? Masya Allah. Saya pengen tanya standar bagusnya foto itu sebetulnya gimana sih? Karena kadang diulang lagi, asa yang ulangnya udah bagus gitu ya. Kalau ibu berfoto 10 orang, yang lain merem semuanya, ibu cantik sendiri, itu yang diupload bukan? Gitu ya? Oh. Atau misalkan yang lain udah cantik, senyumnya sempurna, tapi ibu merem sendiri di situ, pengen diulang nggak? Ulang. Oh, oke. Sekarang saya paham ya. Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Egois kalian ya. Insyaallah. Dah ya, insyaallah. Terima ya, bismillah insyaallah. Ya balik lagi tadi ya, dari awal, dari Masya Allah. Yuk bicara kesembuhan. Bahkan orang-orang terdahulu sekali lagi, minum obat itu sekali lagi bisa jadi malah pilihan terakhir. Ya, karena tadi mereka sholat dulu 2 rakaat, bacain Al-Quran dulu, bersedekah dulu, atau bahkan juga ada yang tadi ya kalaupun konsumsi dulu apapun yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran.
ya. Terakhir baru ketemu dokter yang salih, ya. Udah gitu baru terakhir minum obat. Minum obat pun selalu diyakini sembuhnya bukan dari obat ini ya Allah, tapi dari Engkau. Hati-hati ya, ini bicara tentang ketauhidan. Sehingga nanti bismillah, supaya kenapa tadi nyambung bahas ketauhidan dulu? Karena itulah yang nanti menjadi pemicu orang itu mau melakukan hal itu melebihi dari apa yang diharuskan. Ya. So, karena sekali lagi bicara tadi Ramadan, meskipun Ramadan sudah berlalu, tapi ibadah tetap gaspol. Karena ingat sekali lagi, kita bukan hambanya Ramadan, tapi hamba Allah. Tuhan yang kita sembah di kala Ramadan itu Tuhan yang sama dengan 11 bulan lainnya. Kenapa harus berbeda ibadahnya? Ya. Bahkan justru yang saya tahu bukti dari Ramadan orang itu berhasil adalah 11 bulan berikutnya dia berbeda dengan sebelum Ramadan yang dulu, dia tetap lebih taat. Bahkan ada guru yang menjelaskan itu jadi salah satu ciri orang dapat malam Lailatul Qadar, Bu. Ya. Yaitu dia akan lebih mudah untuk beramal soleh di setelah-setelahnya. Dulu asa berat gitu, pengen tepat waktu berjamaah di masjid, sekarang jadi mudah. Ya. Dulu berat jalanin puasa sunnah, sekarang gampang. Nggak ngerasa berat, nggak ngerasa jadi beban gitu untuk jalaninnya. Ya. Karena salah satu caranya memang jangan sampai ibadah itu dirasanya jadi beban. Ya. Karena kalau kita bicara nawar, tes, bismillah, bicara nawar, samalah kita sama sahabat juga sama-sama nawar, Bu. Ya. Contoh ya, ada namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin As. Berkata kepada Nabi, "Saya pengen puasa, wahai Rasul." Kata Nabi, "Maka puasalah sebulan 3 hari. Ayamul bid. Aku bisa lebih dari itu." Ya udah, puasalah Senin dan Kamis, lumayan. Berarti sebulan ada 8. Aku masih bisa sanggup lebih dari itu. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sampai meninggalnya. Masih bisa sanggup lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari kalau urusan puasa ya, dari puasa Nabi Daud. Udah paling tinggi. Ya. Nawar, Bu, tapi bedanya nawarnya ke atas. Ya. Kita nawarnya, oh, seumur hidup nggak duha, nggak dosa ya? Iya, nggak dosa. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, zuhur jam 2:30 masih boleh ya? Boleh. Ya udah 2:30 aja. Oh, asar 5:30 masih boleh ya? Boleh. Ya udah 5:30 aja. Sampai dibikinin iklan waktu itu, Bu, ada ibu lagi sholat duha, telepon di rumahnya berdering, diangkat sama si anak. Ternyata tetangga nelpon, "Nak, mama kamu mana?" "Lagi sholat duha, tante." Si ibu seneng, Masya Allah. Beres sholat si anak dibelai, anak ganteng, anak soleh, dikasih uang jajan ya. Karena ketahuan tadi dia sholat duha. Ya. Besoknya keasikan nonton, jadi sholat asarnya 5:30. Tetangga nelpon lagi, diangkat sama si anak. "Nah, ibu kamu mana?" Udah gemeteran si ibu ya. Dijawab dengan tegas oleh si anak, "Lagi sholat asar, tante." Sampai terasa kayak slow motion. "Lagi sholat asar, tante." Gitu ya. Kata tetangganya, "Masa sholat asar 5:30?" Beres sholat, si anak dijewer. "Kenapa kamu cerita kayak gitu?" Pada ngerti si anak. Ya, dia cuma cerita apa adanya. Kadang nggak adil kita ke anak-anak ya. Masya Allah. Coba ibu manggil anak-anak nih, Bu ya. Manggil anak-anak, anaknya di kamar. Panggilan pertama, "Adek." Gak kedengeran. Mesti gimana? Teriak dong. "Adek." Belum kedengeran. Mau gak mau, ya gak? "Adek!" Ngejerit ya. Si adek keluar tunggang langgang, kaget. Jawab dengan jujur. Ibu langsung menyampaikan kenapa alasan ibu manggil, atau diomelin dulu? Omelin dulu ya. 1-0. Ya. 1-0. Besoknya si anak perlu sama si ibu, manggil dari ruang tengah. "Mama." Gak keluar. Manusiawi. Mungkin rumahnya besar, orang kaya, dari ruang tamu sampai kamar harus naik angkot dulu. Gak ada yang tahu. Ya. Mau gak mau kan mesti kerasin suara. "Mama." Belum kedengeran. Mau gak mau, ya gak? Ngejerit. "Mama." Keluar. Si mama keluar. Yang pertama dilakukan apa? "Kan anak kurang ajar. Masa manggil orang tua kayak gitu?"
2-0. Ya, 2-0. Masya Allah. Maka kalau nanti tahu-tahu anaknya minderan, ya wajar. Dia ngapain aja salah kok di rumah, ya masih gitulah ya, Insya Allah. Padahal si anak dah kemarin teh tidak dengan sengaja lama-lamain biar si mamah ngambek, enggak. Itu kayak baru kedengeran, makanya lari tunggang langgang, ya. Manusiawi kok nggak kedengeran, mungkin lagi sholat atau lagi apa, ya, atau lagi ya mungkin rumahnya memang besar, ya. Makanya dulu ada filmnya Richie Rich, tahu ya? Yang saking, jangankan beda ruangan ya, sampai meja makannya aja ngobrol sama keluarganya pakai telepon, saking ujung ke ujung meja jauh, ya. Insya Allah. Ya hiperbola lah ya itu mah. Tapi ya begitu ya, Insya Allah. Kudu adil. Maka udahlah. Untuk tadi supaya kita beramal soleh itu tetap mau terus meningkat. Karena kalau misalkan kita sholat cuman ibadah cuman karena tadi ya disuruh oleh orang tua, ya jatuhnya beribadahnya kita kayak robot ya. Orang Jepang kalau mau bisa bikin robot, jam tertentu dia ke air, ambil wudhu, lalu dia nonggeng, sujud, takbiratul ihram, bisa nggak? Dibikin robot yang diatur gerak kayak gitu. Tapi robot nggak bisa ngelakuin lebih dari yang diminta dan nggak pakai hati. Makanya kalau misalkan ibadahnya kayak robot, diajarkannya masih sebagai beban, begitu akhirnya dia anak lulus, tinggal jauh dari orang tua, merdeka, luar biasa, ya. Kan dari kecil, Masya Allah, ditanamkannya, ya salah satu cara paling gampangnya jangan melulu dengan ancaman lah. Dulu kami bahkan ngajarinnya gini dulu, anak kita minta coklat nih, ya. Bukan anak kita ya, anak kita seolah kita yang menikah gitu ya. Anak-anak pada minta coklat, kita bisa beliin, ada uangnya, udah dibeli bahkan. Coba latih dengan cara kayak gini ya. Nah, kamu minta coklat, bapak, mama, ayah, ibu, apapun manggilnya ya, nggak bisa ngasih kecuali Allah yang ngasih. Yuk berdoa dulu nak. Mau warungnya di depan mata, mau papa ada uangnya, Allah tidak izinkan kebeli coklat, nggak akan kebeli. Ya, yuk berdoa dulu nak. Silakan minta kepada Allah. Kalau Allah sudah ngasih, siapapun menghalangi pasti bisa. Meskipun akhirnya berdoanya cuman, ya Allah pengen coklat, ya Allah, Baim lapar, gitu ya. Misalkan ya. Terus selanjutnya, istilah. Terus selanjutnya, ketika kita udah lihat dia berdoa, ya udah silakan keluarin dari kulkas. Nih nah, alhamdulillah ada hadiah dari Allah. Makanya kadang ketika di pesantren ya ada 95% anak-anak yang bermasalah. Kalau pengen jujur, mereka adalah anak-anak yang di rumahnya jadi sultan, Bu. Salah nggak pernah dimarahin, yang dipecat malah pembantunya. Ya. Ketika harus ketemu peraturan, mereka nggak siap. Karena bagi mereka kebenaran adalah dirinya. Dan ada masalah, tinggal bilang orang tua, selesai. Lupa bahwa orang tuanya pun hanya hamba, bukan sang pemilik segala-galanya. Ya, karena nanti ketergantungan ke orang tuanya. Lihat anaknya rusak ya, kita ketahui ya, ada belum lama ini rame dari anak yang berbuat ulah, ngerasa so jagoan, gebugin anak orang, bapaknya keseret-seret, masuk penjara, ketahuan korupsi, tangkap KPK dan lain-lain. Repot tuh. Dan demi Allah, itu baru satu dosa yang terungkap. Udah repotnya kayak gitu. Kita tahu di akhirat setiap kezoliman sekecil apapun ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Ya, di sana seadil-adilnya ditegakkan. Ya, jadi ya udah. Ketika akhirnya benar-benar berimannya dari hati, berdasarkan bukan karena disuruh mama, tapi karena kecintaannya kepada Allah, Bismillah. Ya, nanti akan rela keseharian dan tingkah lakunya diatur syariat, dan juga akan rela akhlaknya jadi tambah baik. Udah itu, udah nggak jadi hambanya Ramadan, nanti gaspol terus. Ya. Dan sekali lagi ya, selalu penting bagi kita untuk membahas ketauhidan, ya. Karena ketika udah sadar esensi tauhid, nanti dia akan rela melakukan segala-galanya lebih untuk Allah. Jalan hidupnya berubah dari yang tadi bertanya apa yang aku suka, sekarang bertanya mana yang Allah suka. Jalan hidupnya berubah dari yang bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan.
jadi kebaikan ya.